Di korban ledakan di rumah milik anggota polisi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto dimakamkan dalam satu liang lahat. Jenazah Lulu Sundarwarti, 41 tahun dan anaknya Kafa, usia 3 tahun, dimakamkan di pemakaman umum desa setempat di dekat rumah duka. Ibu korban Lulu Sundarwarti, Jumayah, mengatakan pada saat kejadian anak dan cucunya itu berada di dalam rumah. Tengah beristirahat lantaran ketika itu cucunya sedang dalam kondisi tidak enak badan atau sakit. Dirinya pun tidak percaya ledakan yang berada persis di samping kediaman anaknya itu disebabkan dari tabung LPG. Lantaran setelah ledakan keras terjadi tercium bau belerang. LPG tapi nggak mungkin, soalnya itu meledak langsung itu loh, asapnya itu seperti belerang. Baunya itu saya keluar itu, baunya itu bawahnya. Sementara polisi hingga kini masih melakukan identifikasi dan olah tempat kejadian perkara, terutama mencari tahu penyebab ledakan di rumah anggota polisi Aibda Maryudi. Penyidik menemukan tabung gas LPG 3 kg dan perangkat elektronik di rumah milik Aibda Maryudi yang merupakan lokasi ledakan. Aibda Maryudi diketahui ini bertugas di Polsek Glanggu, Mojokerto. Sebelumnya ledakan di sebuah rumah milik anggota polisi di Mojokerto terjadi pada Senin pagi dan selain menewaskan 2 orang yang tinggal di sebelah rumah yang meledak tersebut, ledakan ini juga mengakibatkan 4 rumah warga lainnya rusak parah. Iki Pak. Dan untuk membahas hasil olah TKP terkait dengan ledakan rumah di Mojokerto yang menewaskan 2 orang tersebut, kita tanyakan pada kontributor Berita Satu ada Ahmad Supriyadi dari Mojokerto, Jawa Timur. Selamat malam, Ahmad. Ahmad, apa saja temuan polisi terkait dengan hasil olah TKP hari ini, Ahmad? Ya, Bismillah, selamat malam. Bisa saya lakukan langsung dari lokasi kejadian ledakan di Mojokerto. Untuk barang bukti yang bisa diamankan oleh pihak kepolisian dan tim Gegana Brimopolda Jatim tadi ada 1 koper dan 2 tas ransel hitam serta 1 tabung LPG 3 kilogram. Gitu nih, nah, untuk sekarang olah TKP baru saja selesai dan tim Gegana sudah kembali. Namun untuk lokasi masih dijaga ketat oleh beberapa pihak personil kepolisian dari Polres Mojokerto. Begitu nih. Baik, jadi dari hasil olah TKP ini polisi mengamankan tabung gas 3 kg. Lantas, apakah memang betul penyebab ledakan ini diakibatkan dari tabung gas LPG tersebut, Ahmad? Ya, untuk penyebab utamanya atau akibat dari penyebab utama dari ledakan pagi ini belum bisa saya jelaskan karena belum ada statement lanjutan dari pihak kepolisian atau dari pihak yang berwajib, karena tadi pihak kepolisian dari Kapolres Mojokerto tadi bilang ada memang diduga ledakan dari tabung LPG, namun dari beberapa warga di sekitar ledakan dan ibu korban dari 2 korban meninggal dunia ini menjelaskan ada bau belerang setelah ledakan terjadi di rumah salah satu personil kepolisian Polres Mojokerto ini. Iya, Anda mengatakan bahwasannya ada bau belerang yang disampaikan juga oleh ibu dari korban yang meninggal dunia tersebut. Apakah sudah ada keterangan dari pihak kepolisian sebetulnya bau belerang ini berasal dari mana, Ahmad? Ya, Ludina, baru saja Kapolres meninggalkan lokasi namun tidak memberikan penjelasan apa-apa ke pihak media, namun beberapa warga masih mempercaya ada bau belerang itu. Untuk adanya belerang itu dari bau
di manakah letaknya atau berada, kami masih menunggu penjelasan dari pihak kepolisian. Baik, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait dengan bau belerang tersebut. Tapi Ahmad, saat ini Anda berada di lokasi rumah yang meledak tersebut. Apakah Anda saat ini mencium terkait dengan bau belerang tersebut? Dan kita tahu bahwasannya ada 4 rumah yang terdampak ledakan. Bisa Anda gambarkan jarak dari antar rumah satu dengan lainnya ini sebetulnya seperti apa, Ahmad? Ya, untuk saat ini memang sudah tidak ada bau belerang, namun tadi pagi saya ada di lokasi, bau menyengat belerang memang masih tercium. Dan kalau untuk lokasi, salah satu lokasi ledakan ini bersebelahan antara rumah korban dengan pusat ledakan rumah milik pihak kepolisian ini bersebelahan. Untuk 4 rumah yang terdampak juga ini sekitar 10 meteran begitu, misalnya ada 4 rumah yang terdampak. Itu genteng yang runtuh serta beberapa tembok yang retak di sini. Jadi memang ini berdekatan sekali jaraknya begitu ya, Ahmad. Baik, lantas informasinya juga bahwa pemilik rumah yang merupakan anggota polisi yaitu Aibtu Maryudi saat ini sedang diperiksa oleh pihak Propam Polri. Apakah sudah ada keterangan dari pihak kepolisian apa hasil pemeriksaan sementara pemilik rumah tersebut, Ahmad? Ya. Setelah kejadian ledakan ini, memang Aibda Maryudi sudah diamankan oleh pihak Paminal atau Propam dari Polres Mojokerto. Namun untuk penjelasan apakah ada terlibat setelah ini memang belum ada penjelasan lebih lanjut. Apakah dari pemeriksaan ini hasilnya bagaimana, belum ada penjelasan dari pihak kepolisian Polres Mojokerto di sini. Baik, jadi rencananya kapan polisi akan merilis update penyelidikan terkait dengan kasus ini, Ahmad? Tadi Kapolres sebenarnya mau konfres, namun tidak jadi. Kemungkinan besar besok pagi akan dilakukan konfres lebih lanjut. Apakah dari penyebab ledakan ini atau bagaimana, kita tunggu besok dari. Baik, besok ini rencananya akan ada konvers untuk penjelasan lanjutan dari hasil penyelidikan terkait apa sebetulnya menjadi penyebab ledakan yang terjadi di rumah Aibtu di Mojokerto, Jawa Timur tersebut. Terima kasih kontributor Berita 1 Abbas Supriyadi atas informasi Anda. Selamat malam dan selamat kembali bertugas.